Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta kalian tetap semangat walaupun kalian masih belajar di rumah, dan selalu berdoa semoga wabah ini cepat berlalu, kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi di kelas kita, di sekolah kita tercinta. Ya, anak-anakku sekalian, ibu minta tolong jaga kesehatan dengan memakai masker, dengan bercuci tangan dan menjaga jarak. Kalau perlu, tidak perlu keluar rumah kalau tidak dibutuhkan. Ya, Nak ya. Jadi, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar fiksi dan non-fiksi di tema E. Ya, siapa yang tahu apa itu fiksi? Jadi fiksi itu adalah rekaan, daya hayal, atau tidak berdasarkan kisah nyata. Ya, jadi fiksi itu bukan kenyataan. Hanya daya hayal aja, hanya imajinasi si penulis. Jadi cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan daya hayal atau imajinasi si penulis. Jadi bukan kenyataan. Hanya sebuah cerita dari imajinasi si penulis. Jadi fiksi itu tidak kenyataan. Contoh dari cerita fiksi yaitu misalnya novel, cerpen, sinetron, dan film dan lain-lain sebagainya. Ya, di sini novel bukan kisah nyata ya, hanya karangan si penulis. Misalnya sinetron, film itu bukan kisah nyata, hanya karangan si penulis. Seperti kamu misalnya nonton Ketika Cinta Bertasbih, itu bukan kisah nyata, itu hanya karangan si penulis. Misalnya film kartun, ya misalnya kartun film Doraemon, itu hanya karangan si penulis, tidak ada dalam sebuah kenyataan. Makanya disebut cerita fiksi. Jadi cerita fiksi itu cerita yang bukan nyata, hanya daya hayal si penulis. Paham ya? Jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya kita belajar tentang non-fiksi. Jadi non-fiksi itu kebalikan dari fiksi. Tadi fiksi itu apa? Berdasarkan kisah tidak nyata. Tapi kalau non-fiksi berdasarkan kenyataan, bukan rekaan, bukan hayalan, bukan imajinasi si penulis. Emang kenyataan, emang benar-benar ada. Itu namanya non-fiksi. Jadi cerita non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan kenyataan, bukan hayalan si penulis, diambil dari sebuah kenyataan. Contoh cerita non-fiksi yaitu seperti berita itu kisah nyata. Skripsi itu dari hasil pengamatan. Ya, dilihat benar-benar, misalnya judul skripsinya tentang menelaah pembelajaran bahasa Arab di MI Al Anwar. Berarti benar-benar harus datang ke MI Al Anwar, cari bukti-buktinya. Itu namanya cerita non-fiksi, harus nyata. Laporan pengamatan, ya laporannya harus nyata. Misalnya kamu membuat laporan pengamatan tentang Ragunan, berarti kamu harus datang ke Ragunan, harus lihat kondisi Ragunan seperti apa. Itu namanya kenyataan, benar-benar ada, benar-benar nyata. Itu namanya karangan non-fiksi. Paham ya tentang bedanya karangan fiksi dan non-fiksi? Kalau karangan fiksi itu karangan yang bersifat daya hayal, hanya imajinasi si penulis. Tapi kalau karangan non-fiksi itu karangan yang bersifat nyata, seperti berita, skripsi, hasil pengamatan, itu harusnya nyata. Paham ya Nak ya bedanya fiksi dan non-fiksi? Ya anak-anakku sekalian, tugas hari ini adalah coba kalian buka tematik AE evaluasi 1 ya. Kalian buka tematik E evaluasi 1, kalian kerjakan pilihan gandanya saja. Ya, kalian kerjakan pilihan gandanya saja 1 sampai 4 atau ya pokoknya pilihan gandanya saja. Kalian tulis di buku latihan. Lalu kalian tulis soalnya ya Nak ya. Jadi soal langsung isi. Ya, pilihan gandanya saja evaluasi 1 di tematik E.
Nah, yang tugas kedua yaitu kalian buat cerita, terserah kalian mau buat cerita fiksi atau non fiksi, pilih salah satu. Misalnya kalian tulis cerita fiksi Bu, berarti kalian buat cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata. Tapi kalau mau buat cerita non fiksi, berarti cerita yang nyata. Ya, terserah kalian pilih salah satu, mau cerita fiksi dan cerita non fiksi. Jadi tugasnya ada dua ya. Yang pertama kerjakan evaluasi 1, dan yang kedua kalian kerjakan pilih mau cerita fiksi dan non fiksi. Itu aja tugasnya dari Ibu ya. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan tentang fiksi dan non fiksi. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap selalu semangat belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.